Baik, kita kembali bersama Dhamma Nusaku dengan mengangkat tema tentang sabar dan ikhlas. Selanjutnya kami persilakan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Endang. Silakan. Maskernya diturunkan dulu biar suaranya jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang kami hormati, kami ingin bertanya yang mana tadi sudah jelaskan tentang kesabaran, keikhlasan, dan juga terkadang kami dalam kehidupan sehari-hari itu senantiasa melakukan yang namanya kesabaran, keikhlasan, tapi selalu banyak sekali tantangannya. Terkadang orang, ya manusia itu kadang sabar ada batasnya. Sampai sejauh mana sih batas kesabaran itu yang harus kita tempuh? Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Endang, silakan Abi. Batas kesabaran. Sampai di mana batas kesabaran? Jawabannya sampai menghadap Allah. Jadi suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ismail, Inni ara fil manam anni azbahuk. Aku bermimpi, mimpinya Nabi perintah Allah. Aku bermimpi menyembelih kamu. Nabi Ismail menjawab, Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, silahkan laksanakan apa yang telah diperintahkan, engkau akan menemukan aku dalam kesabaran. Artinya apa? Nabi Ismail sudah siap disembelih. Dan Nabi Ibrahim sebetulnya dia bisa, Abi mic-nya didekatkan lagi. Sebetulnya Nabi Ibrahim bisa diam-diam, dia langsung menyembelih bisa saja. Tapi kenapa kok Nabi Ibrahim menawarkan? Nah, di sini para ulama mengatakan liyusyarika Ismail fil ajr, agar Nabi Ismail dapat pahala juga. Nah, karena dalam kesempatan ini belum tentu berulang. Makanya kemudian di sini Nabi Ismail benar-benar paham bahwa itu bukan mimpi biasa. Inilah pentingnya paham. Tadi Pak Kiai berkali-kali menyebut tentang ilmu. Maksudnya mengerti, paham. Karena dengan pemahaman orang akan menjadi sabar. Dengan sabar, dengan pemahaman, maka kesabarannya tak terbatas. Tapi kalau orang berkata sabar ada batasnya, sabar ada batasnya, itu pengertian sabar dalam bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ada orang salah paham tentang ikhlas, tentang sabar. Ini ada orang mengatakan nih, saya ikhlas kok gitu. Ini uangnya kecopetan, kemudian begitu dicari nggak ada, saya ikhlaskan dah gitu. Nah itu ikhlas bahasa Indonesia ya pengertiannya. Kalau ikhlas dalam pengertian Al-Quran maksudnya apa? Tadi yang Pak Kiai jelaskan, beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sabar juga demikian. Kalau sabar dalam bahasa Indonesia artinya ditempeleng, sabar dah, dipukul, sabar dah, didolimi, sabar dah. Bukan itu. Jadi sabar tadi Pak Kiai sudah menjelaskan minimal ada 3. As-sabru ala ta'ah, sabar mentaati Allah. As-sabru anil maksiyah, sabar menjauhi maksiat. As-sabru alal bala, sabar menjalani musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Pak Kiai menjelaskan juga as-sabru fin ni'mah, yaitu sabar ketika kita menerima nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak rahimakumullah, sabar itu pengertiannya seperti itu. Oleh karenanya pemahaman sangat penting. Dan sekali lagi, ayo supaya kita menjadi orang yang paham, rajin selalu untuk mencari ilmu. Semoga Allah berkahi. Jadi mana yang harus terlebih dahulu kita lakukan? Bersabar atau ikhlas dulu baru bersabar? Ya. Ikhlas ini ada hubungannya dengan iman. Nah, ketika seseorang imannya kuat, maka dia akan ikhlas. Ketika ikhlasnya kuat, maka dia akan sabar. Tidak mungkin seseorang bisa sabar kalau tidak ikhlas. Dan tidak mungkin seorang bisa ikhlas kalau imannya lemah. Karenanya kuatkan iman dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu. Di sini rahasianya. Mengapa yang Allah turunkan pertama-tama perintah Iqra? Karena Allah tidak ingin ada hamba yang hanya sekedar ikut-ikutan.
Allah ingin hambanya paham. Setelah Iqra, Allah turunkan Al-Qalam supaya setiap ilmu dicatat sehingga lahir dari ilmu ini peradaban. Setelah Al-Qalam, Allah turunkan Al-Muzammil, yaitu salat malam, bahwa untuk membuktikan kamu paham, amalkan isi jiwamu dengan qiyamul lail. Nah, setelah itu baru Allah turunkan Al-Muddatsir, perintah untuk berdakwah, qum fa'andir. Semua ini urutan bahwa dari paham yang benar, mencatat ilmu, maka kamu mengamalkan dengan ibadah yang sesungguhnya dalam salat malammu. Kenapa salat malam? Karena orang yang salat malam tidak ada yang tahu. Di situ belajar ikhlas kita. Kalau banyak orang seperti ini, mungkin masih ada campur aduk di situ. Mungkin karena pencitraan, mungkin karena kepentingan, mungkin karena ingin dipuji orang. Tapi kalau salat malam, gak ada yang tahu. Nah, tapi boleh jadi kemasukan juga Mas Agung. Penyakit, misalnya dia habis salat malam, buka jendela. Tetangganya kayaknya gelap gulita. Kayaknya yang paling soleh di kampung ini saya deh. Ini namanya ujub, merusak lagi amalnya. Nah, karena itu benar-benar setan gak pernah berhenti untuk menggoda kita dan merusak amal kita. Karena itu pemahaman sangat penting. Dari situ kemudian kita belajar untuk berdakwah, untuk memperkuat keikhlasan dan kesabaran kita. Baik, terima kasih Abi, dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sulis mungkin nanti akan kita jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.